Saat memandang bapak tersebut, aku melihat nyamuk terbang dan hampir hinggap di tengkuknya. Spontan, aku menepuk nyamuknya. Plak! Tanpa sengaja, aku menepuk pundak bapak tersebut. Belum sempat meminta maaf, aku melihat sesuatu yang janggal. Bluk! Alangkah kagetnya, tiba-tiba kepala bapak itu jatuh dan menggelinding ke arah kakiku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Min Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rizkinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis hantu kepala buntung. Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa disubrek-subrek ya dan tonton sampai habis. Iya. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Dinginnya malam menusuk tulang. Jok motor yang aku tumpangi basah karena embun. Gara-gara ngasih kejutan ke pacar, aku sampai pulang larut malam dan harus melewati area sepi. Oh iya, namaku Andra. Aku anak SMA kelas 12B. Nama pacarku Sisi. Hari ini dia ulang tahun dan aku sengaja ngasih kejutan ke dia tepat jam 12 malam. Karena hal itu, jam 2:30 aku baru pulang. Sambil terus berkendara, aku memikirkan dampak yang akan terjadi. Entah itu begal atau makhluk tak kasat mata. Rumah Sisi ada di kampung sebelah, sebut saja Kampung Ranggon. Sedangkan kampungku sendiri bernama Juet. Hanya ada satu akses yang dilewati dari kampungku ke kampung Sisi, yaitu area kuburan Belanda. Kalau soal berangkat sih nggak jadi masalah. Pasalnya, aku berangkat sehabis Isya dan mempersiapkan kejutan untuk Sisi. Rintik hujan mulai turun, tak mungkin aku berhenti. Sedangkan sekeliling hanya hutan dan area yang aku lewati, yaitu jalan setapak. Aku memberanikan diri menembus rintiknya hujan. Sampai terlihat area pemakaman, hujan makin lebat, disertai petir yang menyambar-nyambar. Aku tak berani melanjutkan perjalanan dan dengan terpaksa, aku akan menduduh di sebuah pos yang berada di seberang area pemakaman. Cuk, sepi ora ono orang lewat, gumamku dalam hati. Aku menepi dan mematikan mesin motor. Mengambil kunci perlahan, aku turun dari motor. Tetapi kaki kanan yang aku angkat dari jok seakan menendang sesuatu. Buk! Spontan aku melihat ke belakang. Entah dari kapan, tiba-tiba ada seorang pria paruh baya yang berdiri di belakang motor. Aduh pak, minta maaf ucapku, menempelkan kedua telapak tangan sambil memohon. Anehnya, bapak itu hanya tersenyum, lalu dia menunjuk pos dengan jempolnya. Ternyata bapak ini sopan, ucapku dalam hati. Aku senyum untuk membalas kesopanannya dan langsung lari ke arah pos untuk berteduh. Aku duduk dan bapak tersebut duduk di sebelahku. Tetapi dia menatap tajam ke arah kuburan. Bapak orang sini, tanyaku dalam bahasa Indonesia agar terdengar lebih sopan. Karena tak mungkin aku mengucapkan dengan bahasa Jawa kasar terhadap orang tua yang baru aku kenal. Anehnya, dia tidak menjawab. Hanya tersenyum memandangku, lalu kembali memandang ke arah kuburan. Aku bingung dengan bapak ini, karena tidak ada teman, aku menganggap seperti biasa saja. Semakin lama aku pandang wajah bapak ini nampak begitu pucat. Apa dia sakit? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba ponselku bergetar, aku lupa kalau sudah di silent. Dengan sigap, aku mengambil handphone dari sakuku. Waduh, 13 kali miss call, teriakku kaget. Yang, kamu sudah sampai, kenapa teleponku nggak diangkat-angkat? Ucap Sisi dari dalam telepon. Maaf beb, aku masih di jalan, ini kejebak hujan, dan belum sampai rumah, jelasku. Aku merasa nggak enak sama bapak tersebut, karena suaraku begitu tinggi.
Mau bagaimana lagi, hujan mengganggu pendengaranku. Saat memandang bapak tersebut, aku melihat nyamuk terbang dan hampir hinggap di tengkuknya. Spontan, aku menepuk nyamuknya. Plak! Tanpa sengaja, aku menepuk pundak bapak tersebut. Belum sempat meminta maaf, aku melihat sesuatu yang janggal. Bluk! Alangkah kagetnya, tiba-tiba kepala bapak itu jatuh dan menggelinding ke arah kakiku. Aku sempatkan melihat kepala tersebut. Dia tersenyum dan memandang ke arahku. Sontak, aku ketakutan dan langsung kabur meninggalkan motor yang aku parkir. Yang ada apa? Tanya Sisi dari dalam telepon. Namun, aku abaikan teleponnya dan terus berlari menjauhi tempat tersebut. Dirasa sudah jauh, aku berhenti di dekat pohon, menyandarkan tubuh sambil mengambil nafas. Maaf Beb, tadi ada... Belum sempat aku melanjutkan ucapan, aku melihat bapak itu mendekat sambil membawa kepalanya dengan tangan kanan. Aku panik dan langsung berbalik. Tanpa sadar saat berbalik, kepalaku menabrak pohon dengan sangat keras yang membuatku jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Saat aku tersadar, tiba-tiba sudah pagi dan aku dibangunkan oleh seorang nenek yang hendak mencari kayu bakar. Gimana Sobat Meng? Serem gak cerita mistisnya? Kalau kalian suka, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.